Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4G. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham, NIM 2421 2017. Dan Saya Muhammad Rizky, NIM 2421 3027. Dan selanjutnya Nama saya Taufik Rahman, NIM 2421 2018. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Iqbal Allah, NIM 2421 2013. Dan di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang metode SAW, Simple Additive Weighting. Metode SAW sendiri adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menentukan alternatif terbaik berdasarkan penjumlahan nilai terbobot setiap kriteria. Tujuan dan kegunaan metode SAW. 1. Tujuan menentukan alternatif terbaik, di mana jika menggunakan metode SAW ini akan mempermudah terjadinya suatu pemilihan benda atau semacamnya, atau pemilihan seperti presiden, seperti kepala desa, membantu pengambilan keputusan objektif. Dan dimana jika menggunakan metode SAW ini akan membantu keputusan atau mempermudah keputusan tersebut gitu, dengan nyata. Contoh penggunaan: 1. Pemilihan karyawan. 2. Pemilihan produk. 3. Sistem pendukung keputusan. Metode SAW ini bisa digunakan untuk pemilihan karyawan di suatu perusahaan atau di suatu bidang sekolah atau pesantren. 2. Pemilihan produk. Metode SAW ini bisa digunakan untuk memilih produk di sesuatu kayak mall gitu, Indomaret gitu. 3. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini agar mempermudah seseorang untuk memilih atau menetapkan sesuatu, dan bisa dilanjut oleh teman-teman saya. baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk langkah-langkah metode SAW ya teman-teman. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu menentukan alternatif, yang kedua menentukan kriteria, yang ketiga menentukan bobot kriteria, keempat membuat matriks keputusan, kelima normalisasi, keenam menghitung nilai preferensi, dan yang terakhir yaitu perangkingan. Untuk selanjutnya contoh kasus. Di sini kami memilih kasus pemilihan laptop terbaik ya teman-teman. Yang pertama yaitu alternatif A1, A2, dan A3. Dan yang kedua yaitu adalah kriteria. Kriteria di sini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu C1 adalah harga atau cost, C2 adalah RAM dan atau benefit, dan yang terakhir yaitu C3 yaitu storage atau benefit juga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, langsung saja. Bobot dan data alternatif. Bobot kriterianya C1 sama dengan 0,4, C2 0,35, C3 0,25, dan data alternatifnya A1 8, 86, yang kedua A2 nya sama dengan 668, dan ketiga A3 sama dengan 7, 8, dan 8. Langsung saja normalisasi matriks. Rumus cost, min, atau nilai. Benefit sama dengan nilai atau max. Hasil dari normalisasi A1
0,75 1 0,75. Yang kedua A2 sama dengan 1,075 dan 1. Yang ketiga yang ketiga 0,86 1 dan 1. Oke, Ustaz. Saya akan perhitungan nilai preferensi. Rumus VI sama dengan VWJ kali RIJ. V1 sama dengan 0,84, V2 sama dengan 0,91 dan V3 sama dengan 0,94. Maka hasil dan kesimpulan nilai preferensi rankingan 1 A3 0,94, 2 A2 0,91, 3 A1 0,84. Kesimpulannya adalah alternatif A3 adalah yang terbaik. Sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.